Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat pencinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah mengenal sosok di balik pengarang atau penyusun buku Iqra. Kita akan mengenal sekarang 10 sifat buku Iqra. Ketika kita membeli sesuatu, walaupun jenisnya sama, mesin cuci misalkan, merek A dengan merek B, tentu penggunaannya, cara penggunaannya berbeda. Ya, nggak bisa kita samakan, sama aja nih menggunainnya, nggak bisa. Merek A mungkin seperti ini dulu gitu, merek B juga ada pengoperasiannya sendiri. Apalagi dengan metode. Ketika kita menggunakan sebuah metode, jangan hanya menggunakan bukunya aja. Jangan hanya menggunakan bukunya aja, tapi kita nggak pakai metodenya atau caranya. Betapa banyak yang salah ketika kita menggunakan buku ini, tapi nggak pakai metodenya gitu ya. Caranya kurang tepat. Jadi kita harus tahu dulu apa sih sifat dari buku Iqra ini. Ya, kita bisa lihat di belakang sampul sini ada. Biar kita lebih memahami bagaimana sebetulnya pengaplikasian dari metode Iqra ini. Yang pertama di situ adalah bacaan langsung. Buku Iqra ini adalah sebuah buku pembelajaran Al-Qur'an yang menekankan kepada pembacaan langsung. Dulu kita kenal ada yang namanya alif-alifan ya. Alif fathah A, alif kasrah I, alif dhammah U, A I U, ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah U, ba bi bu, terus sampai ya. Nah, itu tidak langsung. Kalau itu dieja namanya. Sama seperti misalkan dalam bahasa Indonesia itu buku, B-U-Bu, K-U-Ku, buku. Nah, kalau sekarang ada tuh yang langsung BU itu nggak usah dieja, langsung aja. Kalau B sama U berarti bu, K sama U, ku, buku gitu. Jadi bacaan langsung. Metode Iqra ini adalah sebuah bacaan langsung di mana di Iqra pertama itu sudah diperkenalkan harokat fathah. Jadi tidak lagi ba fathah ba kasroh bi, ba dhammah bu, tapi langsung ketika ba fathah ba fathah misalkan langsung dibaca ba. Ketika jim fathah langsung dibaca ja ya. Jadi di Iqra 1 itu sudah berharokat fathah semua. Jadi tidak dieja lagi ya, itulah. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah CBSA. Apa itu CBSA? Cara belajar siswa aktif. Nah, cara belajar santri aktif. Ingat ketika kita menjadi seorang ibu atau ibu mengajarkan anaknya, yang menjadi aktif itu bukan ibunya, bukan gurunya, tapi anaknya. Ya, kalau misalkan anak salah baca, fa'ala dibaca fa'ala. Jangan langsung dibenerin. Salah toh, salah neng. Harusnya fa'ala, jangan begitu. Kalau begitu maknanya aktif. Ya, seharusnya bagaimana? Kita ajak anak untuk berpikir. Jadi santri yang aktif. Coba kita lihat lagi. Di situ kan nggak ada tanda panjang. Ya kan? Kalau nggak ada tanda panjang, dicepetin semua. Coba kalau dicepetin gimana? Iramanya misalkan kita kasih contoh A, B, C, ikuti iramanya. Oh iya, tadi kan anak baca fa'ala, sementara bacaannya adalah fa'ala. Jangan langsung kita benerin. Ajak anak untuk berpikir. Jadi anak tuh aktif, santri itu aktif, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa menggunakan metode privat atau juga klasikal. Privat maksudnya apa? Hadap-hadapan antara satu guru dengan satu murid, ya. Jadi berhadapan langsung satu guru dan satu murid. Metode ini memungkinkan untuk guru itu lebih mengetahui kemampuan dasar anak, ya, kemampuan anak sejauh mana. Tapi tidak hanya dengan metode 1-1 atau guru dengan satu murid, tapi juga bisa menggunakan metode klasikal seperti yang kita lakukan sekarang. Ini adalah metode klasikal. Misalkan untuk Iqra 6, anak-anak yang di Iqra 6 semuanya itu dikumpulkan dan satu guru membimbing, ya. Jadi dalam satu guru langsung membimbing seluruh murid dalam satu tingkatan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah buku Iqra ini bersifat modul. Modul itu apa? Ya ini modul, ya. 6 materi atau 6 tingkatan dalam satu buku. Ya, jadi bersifat modul, ada materinya. Kemudian yang selanjutnya
bersifat asistensi. Apa itu asistensi? Asisten, Google Asisten. Apa itu maksudnya? Gimana maksudnya? Asistensi ini maksudnya ketika ada anak yang berada di tahap paling tinggi atau lebih tinggi, misalkan ada anak ikro 6, boleh loh membimbing adik-adiknya yang masih di ikro bawah gitu. Ya, jadi nggak hanya dari guru aja sama murid gitu ya. Jadi asisten dia. Jadi asisten dari si guru tadi, dari ustaz tadi ya. Misalkan anak ini ikro 6, boleh membimbing adiknya yang ikro 1. Kenapa? Supaya melatih keberanian, terus menggali pemahaman dia juga gitu ya. Jadi boleh menggunakan sistem seperti itu. Tidak hanya monoton guru aja yang ngajarin, guru ngajarin murid, tapi boleh murid yang lebih tinggi mengajarkan murid yang tingkatannya lebih rendah, seperti itu. Oke. Ajarin nih. Ya, kemudian sifat yang keenam adalah praktis. Praktis, ada yang ukuran kecil seperti ini, ada yang ukuran besar juga, tidak tebal gitu ya. Jadi praktis boleh dibawa kemana aja. Ada yang sobek. Iya, ada yang udah sobek tuh. Ya, jadi bersifat praktis itu. Udah ada yang nggak ada bajunya, ya nggak apa-apa. Saking sering dibawanya ya kan, ke pasar dibawa, ke pasar dibawa, ke pengajian apalagi. Turun temurun juga. Alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting masih bisa dibaca ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistematis. Apa maksudnya sistematis? Pakai sistem yang praktis. Berurutan. Kalau dalam ilmu fikih itu ada yang namanya tertib ya, tertib gitu. Jangan ketika sholat salam dulu baru takbir, itu namanya nggak tertib. Begitupun dengan sifat metode ikro sistematis, dari yang paling gampang dulu ya. Ikro 1 kita pelajari apa? Huruf berharokat fathah dulu kan. Setelah itu di ikro 2 menyambung 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Ada juga tanda panjangnya, sudah mulai ada tanda panjang. Di ikro 3 apa? Harokat kasroh, harokat dhamma, tanda panjang kasroh, tanda panjang dhamma. Di ikro 4 tentang tanwin ya, tentang tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain. Di ikro 5 tentang apa? Misalkan di situ dijelaskan tanda-tanda waqaf ya, tanda-tanda waqaf. Dan di ikro terakhir sudah dalam bentuk kalimat yang panjang. Jadi betul-betul sistematis dari yang paling mudah sampai yang paling susah tingkatannya. Iya. Yang ke-8 variatif. Dulu kita kenal cetakan buku ikro itu nggak kayak gini ya. Saya ngalamin dulu masih berwarna. Ikro 1 itu kecil seperti ini, tipis gitu ya kan. Warnanya apa ya kalau ikro 1 itu? Merah kalau nggak salah ya. Pokoknya pertingkatan itu dia berwarna. Ikro 1, ikro 2, ikro 3, bukan dalam bentuk modul seperti ini kalau dulu. Jadi memungkinkan anak-anak itu untuk nggak bosen gitu ya. Oh, saya ganti warna nih gitu. Jadi lebih bervariatif. Tapi sekarang sudah dalam bentuk modul ya. Jadi jarang kita temui ikro dalam bentuk yang lain warna. Kemudian yang ke-9 adalah komunikatif. Ini ada hubungannya dengan poin nomor 2 tadi, CBSA. Ketika anak salah, jangan kita hina. Susah banget diajarinnya. Atau misalkan ketika anak bisa, kita diam aja nggak muji. Jadi ada kalanya ketika anak salah membaca, kita arahkan, kita ajak untuk berpikir. Ayo, kamu kan bisa gitu ya. Tadi yang kamu baca itu bukan huruf ba. Kalau huruf ba itu titiknya 1 di bawah. Ini titiknya 2 di atas. Ayo apa gitu. Jadi komunikatif, kita ajak untuk berpikir. Nah, ketika anak pencapaiannya cepat juga, kita kasih reward, kita kasih penghargaan. Alhamdulillah bagus ya, makanya ngajinya semangat gitu. Jadi anak itu tertarik untuk terus belajar ya. Itulah. Jadi tidak ketika anak salah kita diem aja. Atau misalkan ketika anak pencapaiannya lebih cepat juga, kita nggak memberikan penghargaan. Jadi ada komunikasi antara guru dan murid di situ. Yang terakhir adalah fleksibel. Fleksibel itu apa? Fleksibel itu bisa dari segi penggunanya. Buku ikro ini bukan hanya digunakan untuk mengajari anak-anak aja, ya. Tapi kita lihat di beberapa majelis taklim banyak juga, termasuk kita di sini mempelajari juga. Jadi dipelajari dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Fleksibel, bukan ini mah kan untuk anak-anak nggak juga. Atau fleksibel dalam materinya. Apa maksudnya? Ketika anak misalkan ikro 2 halaman itu sudah lancar betul.
Tidak perlu loh berhalaman, ya. Jadi misalkan 1 dan 2 anak udah lancar. Gak mesti terus berurutan 3, 4, 5, 6 sampai 30, tapi boleh kita lengkap selama materinya masih sama, gitu ya. Misalkan di Iqra 2 itu menyambung huruf, dia menyambung hurufnya udah lancar, 2 huruf lancar sampai 4 huruf lancar, ya. Boleh kita nggak mesti per halaman itu kita ulang-ulang terus, kita ajarkan terus. Tapi misalkan 2 halaman sudah lancar, boleh lengkap loh ke halaman 5 misalkan, ya. Jadi bersifat fleksibel, ya, tidak mesti harus selalu diajarkan per halaman. Itulah dia 10 sifat buku Iqra. Semoga dengan kita mengetahui sifat buku Iqra ini, kita menjadi paham bagaimana seharusnya kita belajar atau bahkan mengajarkan buku Iqra ini kepada anak kita, kepada anak murid kita, gitu ya. Karena tadi ketika kita mempelajari sebuah buku, maka harus pakai metodenya juga. Gak bisa kita pakai buku tapi metodenya kita tinggalkan, gitu ya. Bahkan tidak mempelajari. Sebelum ini ada yang udah pernah mempelajari atau bahkan membaca 10 sifat buku Iqra? Kayaknya enggak ya. Langsung aja dibuka gitu. Langsung dibuka. Yang belakangnya enggak, apa sih dimaksudnya gitu ya. Ya orang baca doang doang bagaimana? Itu kan ada. Ya, ada pertanyaan Ibu? Ada yang tanyakan? Jadi sifat yang pertama apa tadi? Bacaan langsung. Kemudian yang kedua, cara belajar santri aktif. Yang ketiga, privat atau klasikal. Yang keempat, modul. Kemudian asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan yang terakhir adalah fleksibel. Ya, tidak ada pertanyaan kah? Oh, udah apa? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.